Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Lydia Novianti dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Semester 5 STKIP Muhammadiyah Kuningan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai taksonomi Bloom. Langsung saja kepada penjelasannya. Ini dia. Baik, berbicara mengenai perencanaan pembelajaran tentunya tidak bisa lepas dari yang namanya taksonomi Bloom. Bagi teman-teman yang mungkin saat ini menjadi mahasiswa atau mahasiswi di jurusan pendidikan, ataupun orang-orang yang berkecimpung di dunia pendidikan, pasti sudah tahu mengenai taksonomi Bloom. Baik, langsung saja kepada penjelasannya. Di sini bahwa taksonomi Bloom ini diciptakan oleh Mr. Bloom, di mana Mr. Bloom ini adalah seorang psikologi pendidikan berkebangsaan Amerika Serikat yang memberikan kontribusi sangat besar di bidang pendidikan. Dengan menyusun klasifikasi objek kognitif kependidikan serta teori belajar mastery learning atau teori belajar tuntas, begitulah konsep taksonomi Bloom ini dikembangkan pada tahun 1956 oleh Bapak Bloom bersama dengan rekannya Crawford. Baik teman-teman, mula-mula taksonomi Bloom ini hanya terdiri dari dua bagian, yaitu ranah kognitif dan juga ranah afektif. Kemudian pada tahun 1996, rekan dari Mr. Bloom yaitu Simpson ini menambahkan ranah psikomotor. Ia melengkapi apa yang telah dibuat oleh Mr. Bloom. Baik teman-teman, jadi taksonomi Bloom itu ada tiga ranah. Yang pertama ranah kognitif, ranah afektif, dan juga ranah psikomotor. Namun tidak sampai di situ saja, cerita mengenai tentang taksonomi Bloom itu dulu salah seorang murid Bloom yang bernama Laurin Anderson pada tahun 1990 merevisi taksonomi Bloom yang hasil perbaikannya dipublikasikan pada tahun 2001 dengan nama Revisi Taksonomi Bloom. Jadi sekarang yang kita pakai itu adalah taksonomi Bloom revisi. Baik, bisa dilihat bahwa dari taksonomi Bloom yang lama dan taksonomi Bloom yang baru tidak terlalu banyak perbedaan. Bisa kita lihat bahwa di ranah kognitif yang saya tampilkan ini, C1 taksonomi Bloom yang lama itu adalah pengetahuan, kemudian C2 pemahaman, C3 penerapan, C4 analisis, C5 sintesis, dan C6 evaluasi. Kemudian revisi Bloom, C1-nya itu mengingat, C2-nya memahami, C3 menerapkan, C4 menganalisis, C5 mengevaluasi, dan C6 mencipta atau create. Nah, di sini sebetulnya terdapat banyak kemiripan, seperti pengetahuan dengan mengingat, pemahaman dengan memahami, penerapan dengan menerapkan, analisis dengan menganalisis, dan yang berbeda itu terdapat pada Bloom lama yaitu sintesis, sedangkan pada Bloom baru itu tidak ada, langsung kepada mengevaluasi, dan C6-nya adalah mencipta. Dan yang digunakan saat ini di dunia pendidikan itu adalah menggunakan Bloom revisi atau Bloom yang baru. Baik teman-teman, pada saat ini sedang ada beberapa istilah-istilah yang sedang tren di dunia pendidikan, yaitu ada HOTS dan juga LOTS, di mana HOTS itu adalah Higher Order Thinking Skill dan juga LOTS yaitu Low Order Thinking Skill atau kebalikannya dari HOTS. Nah, bedanya apa sih antara HOTS dan juga LOTS? Jadi bedanya itu, kalau kita lihat dari taksonomi Bloom tadi, yang paling rendah itu ada C2 naik ke C3, mengenai pemahaman dan aplikasi naik lagi ke C4, mengenai analisis naik lagi ke C5 yaitu sintesis, dan naik lagi ke C6 ada evaluasi. Nah, kalau ada anak panah semakin ke kanan maka itu semakin HOTS, dan jika anak panah itu semakin ke kiri maka itu semakin LOTS atau Low Order Thinking Skill. Baik teman-teman, jadi ini bisa digunakan untuk membuat soal ataupun ketika kita akan membuat rumusan indikator. Nanti kita pakai yang analisis sintesis dan evaluasi, walaupun kemudian kita tidak bisa menggunakan 100% HOTS atau Higher Order Thinking Skill atau 100% LOTS, Low Order Thinking Skill. Namun ini digunakan sesuai dengan situasi kondisinya, sesuai dengan bagaimana lingkungannya, bagaimana itu juga diperhatikan. Mungkin yang paling tepat adalah kita juga membuat presentasi, misalnya 70% HOTS atau Higher Order Thinking Skill dan 30%
masih lots atau low other thinking skill. Jadi ini akan lebih jelas jika ranah kognitif yaitu C1 mengingat, C2 memahami, C3 menerapkan, C4 menganalisis, C5 mengevaluasi, dan C6 mencipta. Jadi yang dimaksud HOTS itu kalau misalnya siswa itu dituntut untuk menganalisis, mengevaluasi, mencipta, maka yang kita ajarkan itu bagian-bagian menganalisis, mengevaluasi, dan juga mencipta. Itu namanya baru HOTS atau Higher Order Thinking Skill. Tapi kalau hanya mengingat, memahami, menerapkan itu masih LOTS atau Low Order Thinking Skill. Jadi kalau misalnya indikator masih mengenai mengingat, memahami, menerapkan itu dikatakan masih LOTS atau Low Order Thinking Skill, tetapi berbeda dengan ketika membuat indikator atau membuat soal-soal tes evaluasi itu sudah ketemu dengan menganalisis, mengevaluasi, mencipta, atau membuat, atau meng-create itu sudah termasuk ke dalam HOTS atau Higher Order Thinking Skill. Di sini ada kata kunci dari Higher Order Thinking Skill, yaitu ada berpikir kritis, berpikir kreatif, pemecahan masalah, dan juga pembuatan keputusan. Ini adalah ranah kognitif dari taksonomi Bloom, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa C1 itu mengingat, C2 memahami, C3 menerapkan, C4 menganalisis, C5 mengevaluasi, dan C6 mencipta. Kalau misalnya kita akan membuat sebuah indikator pembelajaran, sebaiknya kita menentukan di bagian C mana yang akan kita gunakan. Tetapi akan lebih baik jika kita membuat presentase, misalkan 70%-nya HOTS atau Higher Order Thinking Skill, kemudian 35% LOTS atau Low Order Thinking Skill, atau bisa juga 50% HOTS, kemudian 45%-nya LOTS. Jadi kalau misalnya kita akan membuat sebuah indikator yang masih LOTS atau Low Order Thinking Skill, kita bisa menggunakan kata kerja operasionalnya di C1, C2, dan juga C3. Tetapi, jika kita akan membuat indikator pembelajaran itu yang HOTS atau Higher Order Thinking Skill, kita bisa menggunakan kata kerja operasional yang ada di C4, C5, dan juga C6. Seperti contoh yang ada di C5 itu menilai, membandingkan, menyimpulkan, mengkontraksikan, itu sudah bagian dari evaluasi. Kemudian ada C6, pencipta, itu banyak sekali. Kata kerja operasionalnya itu misalkan dalam bahasa bisa mengarang, menciptakan, mengkreasikan, merancang, mengembangkan, itu sudah bagian dari C6. Jadi sudah jelas teman-teman bahwasannya taksonomi Bloom yang ranah kognitif itu ada C1 sampai C6. Selanjutnya, taksonomi Bloom ranah afektif. Karena aktivitas disebut dengan afektif, maka kodenya itu ada A1, A2, A3, A4, dan juga A5. Di mana A1 itu menerima, A2 merespon, A3 menghargai, A4 mengorganisasi, dan A5 karakterisasi. Di sini A5 mengenai karakterisasi ini adalah yang paling tinggi, jadi karena afektif yang paling tinggi itu adalah membiasakan, mengubah perilaku, berakhlak mulia, mempengaruhi, mengkualifikasi, melayani, membuktikan, dan juga memecahkan. Sedangkan ranah afektif yang paling rendah itu ada di A1, di bagian menerima, yaitu ada mengikuti, menganut, mematuhi, dan juga meminati. Selanjutnya, taksonomi Bloom ranah psikomotor. Di sini terdapat P1 sampai dengan P5, di mana P1 itu mengenai meniru, P2 manipulasi, P3 presisi, P4 artikulasi, dan juga P5 naturalisasi. Di sini dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan, P mana yang akan kita gunakan dari P1 sampai dengan P5. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, untuk teman-teman yang masih bingung mau kuliah di mana, yuk gabung bersama kami di STKIP Muhammadiyah Kuningan. Untuk mempermudah teman-teman melakukan pendaftaran, silahkan klik link di bawah sini.